Bayangkan sebuah senjata yang mampu melesat 5 kali lebih cepat dari suara. Dalam hitungan menit, bisa menembus jarak ribuan kilometer, menghindari radar, dan menghantam target dengan presisi hampir sempurna. Inilah mimpi hipersonik, senjata yang bukan hanya mengubah pertempuran, tapi juga menulis ulang seluruh aturan keamanan global. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia siap menghadapi era Mach 5 ini? Dunia sudah memasuki perlombaan baru. Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok sedang bersaing keras menguasai teknologi hipersonik. Rudal-rudal baru ini bisa menembus sistem pertahanan tercanggih sekalipun, membuat konsep perlindungan udara yang selama ini dianggap kuat menjadi rapuh. Dan ini bukan lagi sekadar konsep di laboratorium, beberapa negara sudah berhasil melakukan uji coba nyata. Artinya, hipersonik bukan lagi masa depan jauh, tapi realitas yang semakin dekat. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kita mungkin belum mengembangkan senjata hipersonik sendiri, tapi itu bukan berarti kita bisa mengabaikan tren ini. Sebagai negara kepulauan dengan posisi strategis di Indo-Pasifik, Indonesia tidak bisa menutup mata terhadap perlombaan senjata global. Laut kita, udara kita, dan seluruh jalur perdagangan vital yang melewati wilayah ini bisa sewaktu-waktu menjadi arena pertarungan teknologi tercanggih. Indonesia sebenarnya sudah mengambil langkah penting. Program rudal dalam negeri seperti Erhan menunjukkan bahwa kita punya potensi besar di bidang teknologi pertahanan. Memang, dari Erhan menuju hipersonik masih perjalanan panjang. Tetapi fondasi riset, industri pertahanan lokal, dan kerjasama dengan mitra internasional bisa membuka jalan. Pertanyaannya bukan sekadar apakah kita bisa, tapi kapan kita harus mulai. Bayangkan skenario jika di masa depan, negara-negara besar sudah menempatkan rudal hipersonik di kawasan Asia Tenggara. Jika Indonesia tidak punya strategi, baik itu pertahanan maupun pengembangan teknologi, maka kedaulatan kita bisa sangat terancam. Hipersonik mampu menyerang dengan waktu reaksi yang sangat singkat. Artinya, tanpa sistem deteksi canggih dan doktrin pertahanan modern, kita bisa tertinggal jauh. Namun, apakah realistis bagi Indonesia untuk langsung membuat rudal hipersonik sendiri? Mungkin tidak dalam waktu dekat. Teknologi ini menuntut riset material tahan panas ekstrim, mesin scramjet yang rumit, serta sistem navigasi yang presisi. Tetapi ada jalan lain, membangun kerjasama internasional, meningkatkan kapasitas industri dalam negeri, dan secara bertahap masuk ke era baru ini. Sama seperti dulu ketika pesawat tempur canggih terasa mustahil, kini kita sudah berbicara tentang Rafale, KF-21, bahkan proyek masa depan. Kekuatan hipersonik tidak hanya soal senjata, tetapi juga soal simbol kekuasaan. Negara yang menguasai teknologi ini akan dipandang sebagai kekuatan militer kelas dunia. Dan bagi Indonesia, memiliki peran, baik sebagai pengguna, mitra riset, atau bahkan pengembang, akan mengubah posisi kita dalam percaturan global. Ada hal lain yang harus kita pikirkan, pertahanan terhadap hipersonik. Jika negara-negara besar mengerahkan senjata Mach 5 di sekitar wilayah kita, bagaimana kita melindungi langit Nusantara? Sistem pertahanan udara tradisional mungkin tidak cukup cepat. Kita harus bicara tentang early warning systems, satelit pengawas, dan jaringan radar canggih. Dengan kata lain, bahkan jika Indonesia tidak membuat rudal hipersonik dalam waktu dekat, kita tetap harus menyiapkan perisai untuk menghadapinya. Sebagian orang mungkin berpikir ini hanyalah mimpi besar yang tidak relevan. Tetapi sejarah menunjukkan, teknologi militer yang hari ini terasa mustahil, besok bisa menjadi standar. Dulu, jet tempur siluman hanya dimiliki Amerika. Sekarang, Tiongkok dan Rusia punya sendiri, dan negara lain sedang menyusul. Rudal jelajah dulu dianggap senjata superpower, sekarang dimiliki banyak negara. Pola yang sama akan terjadi pada hipersonik. Pertanyaannya, apakah Indonesia akan menjadi penonton, atau ikut ambil bagian? Kita harus realistis sekaligus visioner. Realistis, bahwa pengembangan hipersonik butuh dana, teknologi, dan keahlian luar biasa. Visioner, bahwa Indonesia tidak bisa selamanya bergantung pada teknologi luar negeri. Langkah-langkah kecil, dari riset material, sistem navigasi,
hingga aerodinamika, bisa menjadi fondasi menuju mimpi besar. Dan mimpi ini bukan hanya soal senjata, tetapi juga soal martabat bangsa di era persaingan global. Jadi, apakah Indonesia siap untuk Mach 5? Jawabannya mungkin belum hari ini, tetapi persiapan harus dimulai sekarang. Dunia tidak akan menunggu kita. Perlombaan sudah berlangsung, dan siapa yang terlambat akan membayar harga mahal. Mimpi hipersonik bukan sekadar tentang rudal super cepat. Ini tentang masa depan kedaulatan, tentang posisi Indonesia di panggung dunia, dan tentang keberanian kita menghadapi tantangan teknologi paling kompleks. Jika kita mampu membangun strategi yang tepat, kombinasi antara riset, kerjasama, dan pertahanan berlapis, maka suatu hari nanti, dunia tidak hanya akan berbicara tentang Amerika, Rusia, atau Tiongkok dalam hal hipersonik. Dunia juga akan menyebut nama Indonesia.